tali silaturahmi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri, yaitu kami merupakan komunitas guru belajar Nusantara Kota Pontianak. Nah, di kegiatan pada siang hari ini merupakan kegiatan TPD kami yang ketiga, dan ini merupakan luar biasa kegiatan yang sangat besar karena melibatkan dari berbagai macam daerah. Bapak Ibu sekalian, terima kasih saya haturkan kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah ikut serta dalam kegiatan kami pada hari ini. Pada kesempatan hari ini, saya sedikit akan memperkenalkan terlebih dahulu komunitas kami. Silakan Bu Sia share screen. KGBN Kota Pontianak itu terbentuk pada tanggal 6 Oktober 2021, diprakarsai oleh seorang yang luar biasa, guru yang luar biasa, tapi beliau merupakan ketua KGBN Sanggau. Nah, dari beliaulah kami mulai diprakarsai semua, kami bahu-membahu saling bersatu untuk membentuk komunitas ini. Dan kesempatan pada hari ini, kami KGBN Pontianak sudah ber-SK itu dari tanggal 6 Oktober 2021. Dan mungkin saya akan memperkenalkan diri satu persatu. Silakan Bu Sia. Udah bisa di-share screen-nya? Nah, ketuanya sendiri yaitu saya. Ini karena teman-teman semua mungkin menunjuk, kami melakukan penunjukan secara aklamasi. Jadi pada saat itu kami berkumpul dalam ruangan Google Meet dan saya diberi kepercayaan untuk menjadi ketua periode 2021-2024. Sedangkan sudah bisa share screen Bu Sia? Belum ya? Belum Bu, bentar ya Bu ya. Oke, siap. Nah, di dalam kepengurusan kami ada sekitar 12 orang Bapak Ibu. Di sini sambil kita nunggu Bu Sia untuk mempresentasikan. Belum berhasil ya Bu Sia ya. Baik, mungkin saya teruskan memperkenalkan diri. Ketuanya saya Dewi Ratnasari, SPD. Saya merupakan seorang guru di SD Negeri 29 Pontianak Utara. Kemudian sekretaris 1 itu Bu Yayah, merupakan guru SD Al-Azhar. Sekretaris 2-nya yaitu Bu Lis Indrawati. Beliau merupakan guru SD 73. Kalau saya salah tolong diingatkan. Kemudian bendahara 1 yaitu Bu Mardiah. Nah, bendaharanya ini merupakan guru SD Al-Azhar juga, dan beliau merupakan promotor untuk melakukan kayak usaha di dalam kepengurusan KGBN. Ya, slide berikutnya Bu Sia. Jadi nanti teman-teman jika sudah bergabung dengan KGBN, maka teman-teman akan menemukan kami yang di kepengurusan. Nah, di situ kalau untuk Bu Mardiah SS ini merupakan bendahara, dan kita juga dapat melakukan pemesanan untuk produk-produk KGBN pusat. Kemudian
Di KGBN juga ada bidang-bidang Bapak Ibu. Bidang yang pertama yaitu bidang pengembangan organisasi, yaitu Bu Mami Untaria dan Bu Mutriko. Di bidang pengembangan anggota itu ada Bu Ririn Dwi Astuti dan Bu Sia Susianti. Kemudian di bidang pengembangan informasi ada Bu Analia, Bu Ferawati, dan Bu Jessica Subroto. Kemudian di bidang kerjasama, ini orang luar biasa, Pak Marani, Bu Uraimini, dan Pak Suwanto. Kemudian, Bapak Ibu, itu merupakan Badan Pengurus Daerah KGBN Kota Pontianak, masa bakti 2021-2024, maaf. Kemudian, lanjut Bu Sia. Kemudian kami juga ada Badan Pengurus KGBN untuk pusat dan untuk provinsi. Nah, dalam hal ini Kota Pontianak diberi kepercayaan kepada Ibu Yusi Irasandi. Beliau merupakan, bisa dibesarkan sedikit Bu ya. Beliau merupakan pengurus pusat, Badan Pengurus Pusat di bidang pengembangan organisasi. Kemudian untuk provinsi itu ada Pak Ari Kusdianto SPD, beliau merupakan Badan Pengurus Provinsi sebagai sekretaris. Sedangkan yang berikutnya itu ada Bu Elilio Farah, Badan Pengurus Provinsi bidang anggota dan penggerak. Nah, berikutnya. Kemudian Bapak Ibu, di KGBN juga, kenapa terbentuknya KGBN? KGBN ini merupakan ikhtiar bersama, jadi suatu komunitas yang para gurunya berkumpul untuk berbagi praktik baik. Nah, organisasi ini didirikan karena adanya keresahan para pendidik yang untuk terlibat aktif dalam perubahan pendidikan, khususnya Kota Pontianak. Nah, kami meyakini bahwa perubahan pendidikan itu dimulai dari kemerdekaan. Kemerdekaan bagi guru untuk terus belajar. Nah, makanya ada moto KGBN, belajar sepanjang hayat. Kemudian, organisasi ini sebenarnya disebut Komunitas Guru Belajar Nusantara Kota Pontianak, yang kami singkat atau disingkat dengan KGBN Kota Pontianak. Pada dasarnya KGBN ini sebenarnya yang mulai terbentuk itu di Kota Sanggau, Sanggau Kapuas. Kita ini sudah provinsi keberapa, kemudian ada ketua KGBN Kabupaten Melawi, saya lihat Pak Mansur, nah itu mereka juga baru terbentuk Bapak Ibu. Kemudian KGBN Kota Pontianak itu seperti di awal tadi saya sebutkan itu berdiri pada tanggal 6 Oktober 2021 SK-nya keluar. Sedangkan saat kami membentuk panitia yang sebelumnya belum ber-SK itu sekitar bulan Agustus. Nah, ini semua diprakarsai oleh Bu Titis Kartikawati. Visi KGBN yaitu untuk menjadikan organisasi profesi guru yang mewujudkan cita-cita guru di Kota Pontianak, yakni menjadi guru belajar, guru yang selalu belajar sepanjang hayat. Nah, Bapak Ibu, itu merupakan visi, sedangkan tujuan KGBN yang pertama itu memperjuangkan kemerdekaan belajar guru. Yang kedua, memastikan setiap guru mendapatkan kesempatan mengembangkan kompetensi. Makanya di dalam komunitas ini ada kelas-kelas yang dapat Bapak Ibu ikuti. Nanti mungkin kalau ada yang berminat bisa menghubungi pengurus-pengurus KGBN sehingga mengetahui apa saja sih kelas-kelas yang ada di komunitas ini. Kemudian yang ketiga, memberdayakan guru terlibat dalam kolaborasi yang beragam. Baik itu berbagi praktik baik dari sesama sekolah maupun sekolah yang berbeda, bisa-bisa saja Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, memberi dukungan pada guru untuk mengembangkan karirnya.
Nah, di KGBN itu ada pengembangan karir. Kita bisa menjadi narasumbernya, kita bisa jadi pesertanya, karena di KGBN ini tidak memandang Bapak Ibu. Yang bisa, yang siap, silahkan saling berbagi. Yang berikutnya mewujudkan tata kelola organisasi yang adaptif terhadap perubahan. Mengikuti perkembangan zaman, itu tujuan kami. Apalagi di masa era pandemi ini kita harus selalu siap. Bapak Ibu, di KGBN juga ada program komunitasnya, yaitu antara lain yang seperti saya sebutkan program Sekolah Merdeka Belajar. Bapak Ibu bisa melihat ini di aplikasi Sekolahku. Kemudian Kepemimpinan Merdeka, kemudian program Wadah Inspiring Teacher. Nah, sedikit saya ceritakan di sini Bapak Ibu, untuk program Wadah Inspiring Teacher ini selalu dilaksanakan. Jadi karena program ini sponsornya itu sponsor tetap adalah Wardah. Sebelum pandemi itu dilaksanakan di Kota Sanggau. Maka dari itu beranjak dari itu Bu Titis mengajak saya, ayo kita bentuk KGBN Pontianak sehingga nanti jika ada program Wadah Inspiring Teacher dapat diselenggarakan di Pontianak karena Pontianak merupakan ibu kota provinsi. Kemudian yang berikutnya itu program kelas kolaborasi. Nah, di sini Bapak Ibu dapat belajar saling berkolaborasi dengan teman rekan sejawat baik di dalam maupun di luar daerah. Berikutnya Bapak Ibu, di daftar program komunitas guru belajar Nusantara itu ada program kelas kemerdekaan. Kemudian ada program kompetensi. Nah, di TPD ketiga kali ini merupakan program kelas kompetensi. Karena kita berbagi praktik baik, melakukan sesuatu yang untuk mengubah cara belajar atau mengajar kita. Kemudian ada program kelas informasi. Nah, Bapak Ibu, KGBN Kota Pontianak adalah organisasi profesi pengembangan guru. Nah, kegiatan yang sudah kami lakukan antara lain bisa Bapak Ibu lihat di layar. Kami biasa sekarang kami melakukannya secara rutin yaitu 1 bulan sekali. Nah, kami berkumpul melakukan temu pendidik, baik itu skala kecil maupun skala besar, di mana saja Bapak Ibu, kami akan melakukan pertemuan, bisa saja di satu sekolah, ataupun tempat yang nyaman seperti taman atau tempat yang lain, untuk saling berdiskusi dan berbagi praktik baik dengan sesama guru. Nah, ini merupakan TPD yang ketiga. Kalau TPD yang pertama kami lakukan secara online dengan narasumbernya itu Pak Nunu. Nah, kalau yang sudah ikut guru penggerak itu pasti kenal dengan beliau. Beliau merupakan guru yang sangat menginspirasi. Jadi TPD yang pertama kami mengambil narasumbernya itu Pak Nunu. Untuk TPD yang kedua itu Bu Ega. Nah, di TPD yang ketiga ini kami meminta untuk Bu Lis dan Pak Haris sebagai narasumber sehingga dapat berguna untuk kita, dan ini merupakan program diseminasi yang sangat bermanfaat untuk kita meningkatkan cara mengajar selain sertifikat ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kami mungkin itu salah satu yang untuk menunjang karir kita, tetapi yang paling kita utamakan. Nah, Bapak Ibu, itu saja mungkin perkenalan dari saya tentang KGBN. Untuk Bapak Ibu yang berminat atau ingin ikut, yuk kita ambil bagian dalam kegiatan KGBN, itu tidak perlu, oh saya bukan guru SD, oh saya bukan guru SMP. Kita bareng-bareng Bapak Ibu saling berkolaborasi. SMP, SMA maupun SMA. Nah, di TPD ketiga kali ini
jam 12 tadi itu jumlah peserta yang mendaftar itu kurang lebih 309 orang. Nah, 309 orang, tetapi itu mungkin ada beberapa yang 2-3 kali mengirimkan data, sehingga setelah kami lihat, kami pilih, jumlah peserta yang ada itu sekitar 270 orang. Nah, SD itu terdiri dari 230 orang, SMP itu ada 35 orang, SMA itu ada sekitar 3 orang, kalau tidak berubah lagi ya Bapak Ibu, dan ada juga mahasiswa yang mengikuti 1 orang. Jadi persentase untuk guru SD itu ada 88%, untuk SMP itu 11%, SMA itu kurang lebih 79%, dan mahasiswa kurang lebih 4%. Nah, itu saja yang dapat saya laporkan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih Ibu. Kegiatan kali ini kita ikuti dengan baik sehingga Terima kasih Bu Dewi Ratnasari SPD. Boleh kita beri aplaus yang meriah dulu untuk beliau hari ini, sudah memberikan semangat luar biasanya, dan guru tetaplah menjadi motor penggerak bagi dunia pendidikan. Apapun bentuknya, bagaimanapun coraknya, bagaimanapun ragamnya, guru tetap menjadi motor penggerak. Mau pandemi tidak pandemi, guru adalah motor penggerak. Jadi mari bersama-sama kita bergerak untuk bersama-sama punya satu visi dan misi, untuk sama-sama merdeka dalam mengajar, merdeka dalam belajar, sehingga terwujud harapan kita bersama mencerdaskan anak bangsa sampai ke zona yang paling tidak nyaman sekalipun. Terima kasih Bu Dewi atas perkenalannya dengan KGBN. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kabid P2TK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Bapak Haji Jejen Rukmana MPD. Sekaligus kami mohon dengan hormat untuk membuka kegiatan diseminasi penguatan keterampilan guru pendidik dasar melalui Medsukupen. Kepada Bapak yang hormat. Baik, terima kasih. Cek suaranya dulu, ada kira-kira? Baik Pak, bagus suaranya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pada siang hari ini atas berperkenannya kita dapat berkumpul di ruang media yang berbeda dari biasanya tentunya. Yang saya hormati Ketua KGBN, ya, Komunitas Guru Belajar Nusantara, Ibu Dewi Ratnasari. Betul, Bu Dewi ya? Terima kasih. Dan beserta jajarannya tentunya yang berbahagia. Bapak Ibu, apa kabar semuanya nih? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Luar biasa, Sehat. Sehat Pak. Alhamdulillah. Ada Bu Lis, ada Bu Gimana kabarnya Pak? Lina, Bu Sufri, Bu Yusi, dan lain-lain. Salam dari Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Bapak Paryono MPD. Beliau tidak bisa hadir pada kesempatan ini dengan kesibukannya dan memberikan tugas kepada saya sesuai dengan bidangnya untuk menyampaikan beberapa informasi lah tentang kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat kepada KGBN Kota Pontianak ya, yang sudah terbentuk tanggal 6 ya tadi kita Oktober ya. Berbahagialah Bapak Ibu yang
berkumpul dalam satu komunitas yang sama, yaitu para pendidik Kota Pontianak. Pada tanggal 18 Januari 2022, saya kedatangan tamu panitia pengurus KGBN. Ya, ada Ibu Dewi Ratnasari, SPD saat itu, terus Ibu Analia Nesa, MPD, dan Ibu Lis Indrawati, MPD. Yang lainnya saya tanya, kenapa 3 orang saja, kenapa yang lainnya tidak ada? Belum katanya, belum hadir. Nanti dikenalkan. Oh, ternyata ya sekarang ya dikenalkan nama-namanya itu. Nama-namanya tidak asing lagi, orang-orang yang berkiprah dalam dunia pendidikan ya tentunya. Dan pandai Bu Dewi itu merekrut teman-teman yang sudah memiliki nama bagus ya. Ada instruktur nasional, ada penulis handal yang memimpin doa tadi kan. Selanjutnya pada audiensi itu, dan saya sudah melaporkan kepada pimpinan, saya menyimak bahwa tentang apa dan bagaimana tentang KGBN itu sendiri. Ya. Di antaranya yang saya soroti, apakah ada anggaran dasar? Ya ternyata ada. Nah saya pegang nih, saya perlihatkan. Ini anggaran dasarnya di sini, ya ada. Dan saya baca-baca ada yang saya akan bahas sedikit ya, dan ini hal yang sangat bagus sekali. Pertama, di dalam anggaran dasar itu ada pasal 4 ya, menyebutkan bahwa KGBN adalah organisasi profesi pengembangan guru. Begitu ya Bu Dewi, tadi Bu Dewi nyampaikan. Nah, ini mulia sekali ya, komunitas ini bergerak pada bidang pendidikan, memperhatikan teman-teman guru ya, sehingga dapat dibentuklah seperti ini. Pasal 4 itu menyebutkan demikian, pengembangan guru, tidak ada pengembangan yang lain ya, khusus untuk pendidik. Artinya di sini bahwa fokus ya terhadap kualitas daripada guru itu sendiri. Kita sadar bahwa peserta didik akan berkualitas ya jika dididik oleh yang berkualitas tentunya. Orang-orang yang handal dalam mengelola proses pembelajaran di dalam kelas. Yang pada saat ini Bapak Ibu mengalami musibah ya tentang pandemi COVID-19. Tetapi ternyata tidak membuat surut kita untuk tetap berkiprah untuk meningkatkan kualitas daripada guru-guru itu sendiri. Nah ini yang saya garis bawahi, semangat ini yang perlu kita tetap kita bangun ya. Dan pada kegiatan ini yaitu diseminasi ya, penguatan keterampilan numerasi guru pendidikan dasar melalui City Map. Nah itu satu langkah terobosan yang sangat bagus sekali. Mengajak kepada teman-teman yang belum berkesempatan memiliki pengetahuan itu, sehingga pada kesempatan ini, pada kondisi yang seperti ini, kita bisa melakukan itu. Ya. Jadi proses pada pengembangan guru itu sendiri. Selanjutnya, pasal 5 ayat 1, ini menarik nih. Komunitas Guru Belajar Nusantara Kota Pontianak adalah organisasi non-partisan yang tidak berafiliasi kepada partai politik manapun. Ini harus dijaga. Ya. Ini harus dijaga. Betul-betul jangan sampai kita berafiliasi. Ya. Apalagi kita PNS. Ya, PNS, pegawai negeri sipil, yang merupakan abdi negara. Ya. Jangan sampai nanti yang anggotanya ketahuan itu, karena di sana ada aturan main. Ketika PNS mengikuti partai politik tertentu, itu ada aturan-aturan yang berlaku di sana.
Nah, itu harus dipegang betul-betul, ya. Memang mungkin saja tergiur atau apa gitu kan, sehingga ikutlah untuk kepada partai politik itu hati-hati, ditengok ya, dilihat. Selanjutnya pasal 17 tata urusan organisasi ternyata ya ada di tingkat Nusantara, daerah dan sekolah. Di sini ada istilah tidak menyebutkan pusat ya, tapi Nusantara. Ini mungkin salah satu inovasi yang dibuat oleh pengurus pusat ya. Pada tingkat Nusantara, daerah dan sekolah. Tentunya KGBN yang dipimpin oleh Bu Dewi itu berarti ada di daerah ya. Selanjutnya yang nomor 5 pasal 8 tujuan KGBN poin 2 yaitu memastikan guru mendapatkan kesempatan mengembangkan kompetensinya. Nah, ini juga sangat bagus sekali ya. Jika bisa diaplikasikan, dan ini sangat membantu sekali tentunya dalam kepada program di Dinas Pendidikan itu sendiri ya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu sendiri. Karena di sini akan ikut meningkatkan kualitas daripada guru ya, mengembangkan kompetensi. Di mana guru itu sendiri seperti yang Bapak Ibu rasakan harus memiliki kompetensi ya, pedagogi ya, terus sosial, terus kepribadian, dan tentunya profesional. Nah, ini mungkin kegiatan ini masuk ke wilayah mana? Mungkin lebih kepada profesional. Sehingga ketika kita mengikuti kegiatan ini, mendapatkan pengetahuan, pemahaman, dan langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Ketika kita mendapatkan ilmu dari teman-teman yang sudah mendapatkan sebelumnya, itu jangan dibiarkan begitu saja, ya, harus diaplikasikan, didiseminasikan kepada minimal itu di kelas kita masing-masing. Tentunya akan berbeda ya, teman-teman yang berkecimpung di komunitas ini yang memiliki kemampuan itu harus berbeda dengan yang tidak memiliki kemampuan. Hanya kemampuan itu jangan dimiliki sendiri. Dan media ini yang digagas oleh komunitas guru belajar Nusantara inilah untuk meningkatkan atau mengembangkan kompetensi itu sendiri. Ya. Nah, tidak hanya nanti ke profesional saja, Bapak Ibu, ya. Tentang sosialnya, kepribadiannya itu harus muncul juga nanti. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya ini terbatas ya, kegiatan ini terbatas, hanya beberapa orang saja yang ikut. Kalau tidak salah itu 98 ya. 98. Ini kita memiliki guru kurang lebih 2.500 loh, Kota Pontianak. Berarti baru berapa persen? Maka pengembangan ini atau kegiatan ini boleh dikembangkan ke tempat-tempat yang lain. Selanjutnya, melihat hal ini, penjelasan tadi dari Ketua, itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyambut baik ya, selama tentunya sepanjang untuk pengembangan guru dan untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Kota Pontianak itu sendiri. Nah, dukungan ini adalah satu bentuk yang patut dihargai oleh kita bersama ya, bahwa ini didukung penuh kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini sangat baik untuk karir guru. Nah, kami menyarankan karena tadi hanya beberapa orang saja yang ikut, maka di dalam program itu coba adakan secara menyeluruh. Adakan secara menyeluruh, misalnya saja kalau saya memberikan contoh ya, pada hari ini atau minggu ini ada di Pontianak Utara. Atau sekarang di selatan, nanti diprogramkan di kecamatan yang lain, sehingga nanti misi yang tadi disebutkan oleh Bu Dewi itu bisa
berselancar ke semua guru di setiap kecamatan. Nah, ini perlu dipikirkan oleh para pengurus ya, tentang kesiapan medianya seperti ini ya. Media ini coba dievaluasi nanti. Apakah media Google langsung seperti begini lebih efektif atau misalnya maaf sekali berbayar. Nah, itu mana yang lebih ini efektif, nanti ini dievaluasi ya, dengan kelemahan-kelemahan di media yang sekarang kita lalui ini. Yang pertama itu sudah bagus ya, saya sangat mengapresiasi sekali. Jadi lakukan kegiatan ini secara menyeluruh sehingga nanti hasil atau pengetahuan yang dimiliki oleh ibu yang sudah mendapatkan pelatihan ya itu bisa menyeluruh didapat oleh semua. Ada Ernida kan? Terutama KGBN ini untuk memberdayakan guru-guru penggerak. Guru penggerak yang sudah dididik berapa lama itu, Bu? Lama kan? Itu tidak sebentar, itu 9 bulan, 10 hari. Kalau itu ibu-ibu itu melahirkan itu lama, waktu yang lama, dapat pengetahuan tidak diimplementasikan atau tidak diseminasikan kan sayang ya. Nah, ini oleh KGBN direkrut sehingga bisa menjalar semuanya pengetahuan dan wawasan itu kepada yang lain. Yang keduanya, saran kami adalah lakukan evaluasi keefektifan kegiatannya. Selalu ada itu. Untuk kemajuan sebuah organisasi, ya evaluasi itu tetap harus ada. Yang kegiatan ini, yang pertama ini juga coba dievaluasi sejauh mana keefektifannya. Apalagi nanti ke depan setelah metode mengajar disampaikan kepada teman-teman di lapangan, bisa dievaluasi, dilaksanakan enggak di lapangan, hasilnya bagaimana. Nah, ini luar biasa memang pekerjaannya. Perlu sinergisitas dengan yang lain. Ketiga, kegiatan tidak hanya sebatas teoretik. Saya sarankan upayakan lebih praktis dan kontekstual. Ya. Jadi jangan hanya teori. Nanti orang bilang teori, gitu kan? Prakteknya bagaimana? Sesuatu yang baru itu lebih bermakna ketika dinikmati oleh pendengarnya itu yang praktek itu sendiri. Kalau Bapak Ibu misalnya merasakan sesuatu, misalnya Bu Yusi merasakan bakso Malang di perapatan ini rasanya enak, tapi belum merasakan, itu baru katanya. Nah, dalam teori mengajar pun demikian, dipraktekkan. Kalau perlu, misalnya gini, ya, misalnya datang ke sekolah, satu orang tampil di depan kelas, di ke depan nih nanti, ke depan kelas kita ikut beberapa orang, di sana dievaluasi. Hasil yang kemarin disampaikan itu dipraktekkan di dalam kelas, terus dievaluasi, itu lebih efektif lagi. Tapi sowan dulu kepada kepala sekolah. Ada teorinya itu ya, dalam teori model-model pembelajaran itu. Nah, jadi itu lebih real, jadi tidak sebatas teori. Ya. Seperti misalnya untuk menentukan KKM, ya, kriteria ketuntasan minimal, itu kan tidak ujug-ujug langsung, misalnya satu mata pelajaran kalau di SMA atau SMP itu 70 minimal KKM, tidak begitu kan? Itu harus praktekkan bagaimana kekuatan atau kelemahan, kesulitan materi bahan ajar. Bagaimana sarana prasarananya menunjang terhadap materi ajar itu sendiri. Terus bagaimana kesiapan siswa itu sendiri. Nah, itu 3 komponen ini ya untuk menentukan KKM itu kan harus ada. Kalau misalnya hanya teori saja, itu agak ada kekurangannya lah. Ya, tentunya lebih kepada yang praktis, silakan. Yang keempatnya pendekatan humanis, ya, tidak merasa lebih. Nah, ini penting. Setiap kegiatan yang Ibu lakukan, misalnya saja ya mau mengadakan kegiatan di sekolah A atau sekolah B, tetap kita harus ada
menghubungi kepala sekolahnya, tata kramanya disampaikan, dikuatkan itu, ya. Tidak merasa lebih. Ini penting Bapak Ibu, ya. Penting tata krama ini sehingga nanti hasilnya itu akan bagus. Ya. Akan bagus. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan tadi menjadi inspirasi Bapak Ibu semuanya dalam melaksanakan tugas keseharian. Apalagi Bapak Ibu di masa Covid seperti sekarang ini. Tidak menentu terkadang, ya. Jangan emosian nih. Kemarin PTM berjalan, tahu-tahu sekarang libur 1 minggu, gitu kan? Sisi lain ada yang suka libur, sisi lain lagi ada yang bingung, aduh bahan ajar belum tersampaikan. Tapi semua itu harus dihadapi karena ini kondisinya begini. Jadi menghadapi situasi seperti begini pun itu harus ada persiapannya. Nah, KGBN ini sudah menyikapi sedemikian rupa, ya, sudah menyikapi sedemikian rupa dengan kondisi seperti ini. Kemarin undangan itu tadinya pertemuan kan, mau bertemu langsung. Karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, maka seperti ini dilakukan. Ini yang cerdas. Dan inilah yang kami harapkan. Jadi tidak langsung, waduh, bagaimana nih? Nah, batal kalau begitu. Nah, tidak demikian. Nah, kumpulan orang-orang cerdas Bapak Ibu tidak langsung patah arang. Harus dicari. Pintu ini tertutup, pintu yang lain buka. Cari pintu yang lain. Nah, sekarang untuk supaya siswa kita cerdas seperti yang dimiliki Bapak Ibu, tularkan kepada siswa itu sendiri. Ya. Nunggu loh siswa itu, nunggu. Ya, nunggu Bapak Ibu sendiri memberikan contoh yang baik. Memberikan keteladanan yang baik. Ya. Nah ini, kegiatan ini ya salah satu bentuk ya yang menyampaikan kita ke arah itu. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dengan izin Bapak Ibu semuanya, mari kita buka kegiatan ini dengan resmi. Maka kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi penguatan keterampilan numerasi guru pendidikan dasar melalui City Map pada hari ini dengan resmi dibuka. Kita beri aplaus. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wajah-wajah di hadapan kamera saya senyum-senyum, sehat-sehat, semoga demikian adanya. Amin. Sehat selalu, jangan lupa Bapak Ibu selalu berdoa dengan situasi seperti begini. Doakan peserta didik kita, doakan semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kabid P2TK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Bapak Haji Jejen Rukmana MPD, yang telah memberikan kata sambutan sekaligus membuka kegiatan diseminasi penguatan keterampilan numerasi guru pendidik dasar melalui City Map. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Sama-sama, semoga Allah amin. melindungi dan berikan kemudahan kepada Bapak semua, sehingga terus bisa bersama kita hari ini. Baik, rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini kita sudah mendengarkan bagaimana sambutan yang hangat dari P2TK kita. Selanjutnya mari kita foto bersama. Persilakan Ibu Sia untuk kami mohon membuka kamera semua Bapak Ibu. Kita akan foto bersama sebagai dokumen kami, dan perlu kami sampaikan bahwa kita sudah memecahkan rekor nih, peserta terbanyak se Kalimantan Barat untuk KGBN kita, yaitu sampai 200 lebihnya. Alhamdulillah, terima kasih luar biasa, terima kasih teman-teman atas supportnya. Mudah-mudahan akan berkembang kembali. Saya persilakan semua membuka kamera untuk layar 1, 2, 3, dan 4. Saya persilakan Ibu Sia untuk mengkondisikan foto bersama pada hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu, senyum yang meriah dan ceria, bahagia selalu. Silakan, layar selanjutnya. Ya, layar
berikutnya. Silakan. Selanjutnya. Oke. Terima kasih Bu Sia. Baik, Bapak Ibu peserta pada siang menjelang sore hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki acara diseminasi yang akan disampaikan nanti oleh Ibu dan Pak Haris. Baik, saya akan membacakan sejenak profil singkat kedua pemateri. Mohon maaf, saya izin keluar dari ruangan Zoom meeting. Baik, terima kasih Pak Jejen. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Terima Pak. kasih. Terima kasih Pak Jejen. Pak Jejen sehat selalu, Pak. Senyumnya meriah sekali, hebat. Sukses Pak GBN. Amin. Amin, amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita tahu matematika adalah mata pelajaran yang tertua. Dulu kita kenal dengan istilah berhitung. Kemudian matematika di seluruh jenjang selalu ada. Baik dari SD, bahkan dari PAUD sudah mengenal berhitung, mengenal angka, TK, SD, SMA, SMK, bahkan sampai ke perguruan tinggi, kita masih mengenal yang namanya hitungan. Nah, biasanya mendengar kata matematika seakan-akan menjadi momok besar bagi kita. Mudah-mudahan dengan mengenal bagaimana map-mappingnya nanti, matematika tidak menjadi momok bagi kita, tapi sesuatu yang menyenangkan. Dan strategi-strategi pembelajaran yang luar biasa bisa kita hadirkan di tengah-tengah putra-putri kita, peserta didik kita, sehingga menjadi pembelajaran yang sangat menyenangkan. Untuk itu, hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Bu Lis. Saya akan coba membacakan siapa sih Bu Lis sebenarnya. Tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Kalau sudah sayang, rasanya luar biasa. Baik, Ibu Lis Indrawati MPD adalah seorang guru dari SDN 73 Pontianak Barat. Lahir di kota Pontianak pada 10 September 1976. Aktivis yang luar biasa yang beliau hadirkan. Yang pertama, beliau adalah fasilitator PPGP Angkatan Kelima, guru penggerak. Kemudian pengajar praktik PPGP Angkatan Pertama, gerak KGBN Kota Pontianak, penggerak Gernas Tas KK Kalbar, kemudian penggerak Gernas Tas Taba, dan mentor WLG tahun 2021, menjadi guru pamong, dan terakhir beliau adalah trainer Microsoft level 1 dan 2 di Google BA Large Suite Office 365. Luar biasa. Kita beri applause yang meriah dulu untuk Ibu Lis, pemateri kita siang hari ini. Selanjutnya, ada satu lagi. Bapak Haris Taruna SPD, beliau merupakan guru dari SMP IT Al-Mumtaz yang lahir di kota Singkawang pada tanggal 22 Juli 1991. Beliau adalah aktivis dari Sahabat Rumah Belajar Kalimantan Barat dan Super Trainer Quizzes. Oke, tepuk tangan untuk Pak Haris. Dua-duanya adalah orang-orang luar biasa yang hadir di KGBN. Untuk apa? Untuk bersama-sama kita membuktikan bahwa guru tetap menjadi motor yang luar biasa, penghangat di setiap pertemuan dengan siswa. Untuk itu, tidak berlama-lama, kita akan mendengarkan apa sih yang akan disampaikan oleh Bu Lis dan Pak Haris pada siang hari ini, sehingga teman-teman bisa bertahan nih dari hari ini sampai nanti pada tanggal 27. Dengan semangat luar biasa, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan yang sangat optimal sehingga kita tetap ada di room ini. Baik, kepada Bu Lis dan Pak Haris, kami persilahkan untuk membuka dan melakukan kegiatan numerasi, diseminasi penguatan keterampilan numerasi guru pendidik dasar melalui MedCityMed. Kepada Ibu dan Bapak, dengan hormat disilahkan. Ya, terima kasih Bu Bami atas kesempatannya. Suara saya jelas? Jelas, Bu? Jelas, Bu. Jelas. Oh iya. Iya, terima kasih. Saya mulai ya, Bapak Ibu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang Bapak Ibu semua. Senang sekali bisa bersama-sama di sesi yang ini ya. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Tadi sudah makan siang semua ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Tentu. Sudah makan siang. Iya, alhamdulillah kita bertemu di Temu Pendidik Daerah yang ketiga. Sebelum saya share screen, saya ingin menyapa Bapak Ibu dulu. Mungkin yang guru SD Kota Pontianak dulu ya. Silakan, ini karena layarnya videonya terbatas, mungkin bisa dari kolom chat, komentar di chat. Silakan Bapak Ibu SD Kota Pontianak menulis, mengetik guru SD Pontianak apa gitu. Silakan Bapak Ibu. Sambil kita mengecek berapa orang ini yang standby sambil melihat ya jumlah peserta SD. Silakan Bapak Guru SD. Masih ada berapa orang? 100 orang yang bersama kita, Bu Lis. Iya, Masih ada 100 saya juga ingin ya. yang ada di grup ya, alhamdulillah. Dan juga ingin menyapa Bapak Ibu guru peserta yang ada di streaming ya, streaming YouTube. Nah, silakan alhamdulillah Bu Fitri dari SDN 73 Pontianak Barat, Pak Edi. Silakan lanjutkan Bapak Ibu yang guru SD, Bu Susilawati dari Pontianak. Nah, silakan guru-guru SD Pontianak di kolom chat saja komentar. Iya, Bapak Ibu dari Kota Pontianak. Barat, Timur, Iya, alhamdulillah Selatan, ada ya. Utara, Tenggara. Ada. Hadir semua. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, baik. Sekarang guru SMP, silakan. Guru SMP mengetik SMP berapa? Kalau misalnya mungkin dari luar Pontianak diberi keterangan ya, Bapak Ibu, dari kabupaten mana, dari atau mungkin beda provinsi, silakan diketik di kolom chat saja. Di Google Chat. Bagi yang di streaming YouTube, silakan juga di kolom komentar bisa menyampaikan mungkin teman-teman coba lihat Pak Mahrani mungkin masih ya bisa ini juga menyampaikan bagaimana teman-teman yang di streaming YouTube. Ya, SMP ada ya. Wah, mantap, Pontianak Barat lengkap ya. Ada Nah, dari SMA SMP juga 10. ada. Iya. Yang SMA ada juga di sini. Guru SMA. SMP 10, SMP 3 hadir, Bu Lis. Oh ya, SMP hadir ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang saya akan izin share screen dulu. Sebelumnya saya off kamera ya supaya lebih Ada dari maksimal. SMP 1 Cibubur, Jawa Barat, Mbak Lis. Oh, alhamdulillah, terima kasih ya. Terima kasih. Mohon dibantu mungkin dari WA ya, Bapak Ibu. Perkenalkan peserta-peserta kita yang streaming YouTube juga bisa disampaikan. Bu Mami, sambil saya share screen. Iya. Oke, saya share dulu. Maaf. Saya share slideshow. Nah, Bapak Ibu, kegiatan kita kali ini mengangkat tentang diseminasi penguatan keterampilan numerasi guru pendidikan dasar melalui Math City Map. Nah, kegiatan ini merupakan dari kegiatan BIMTEK yang kami ikuti di Bogor pada bulan Desember 2021. Untuk Kalimantan Barat sendiri sekitar ada 9 orang guru yang diundang dan kami memang ditugaskan untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang aplikasi Math City Map ini. Nah, untuk mempersingkat waktu akan langsung saja saya menjelaskan. Kita ada sisa waktu 30 menit ya Bapak Ibu, karena ini secara daring, jadi kami ada penyesuaian sedikit di waktu. Ini akan saya jelaskan dulu tentang program 32 jam pelajaran, yang 1 jamnya 45 menit. Ini tulisannya jelas terlihat Bapak Ibu? Iya. Jelas, Bu.
jelas. Kita akan melaksanakan kegiatan 12 jam pelajaran secara sinkronus melalui Google Meet dan sisanya lagi penugasan sebanyak 20 jam pelajaran. Nah, yang akan kita lakukan di pertemuan siang ini yaitu pada nomor 1, 2, dan 3 ya Bapak Ibu ya. Untuk kegiatan kita siang ini kita akan melakukan kegiatan pengenalan map, city map, pengenalan portal, dan juga membuat akun. Nah, itu yang akan kita kerjakan hari ini. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Nah, adapun produk dari tagihan kegiatan kita ini adalah Ini itu mau dibuka, mau 1 diganti. jejak matematika. Tarik, mau diganti. Ya, produk tagihan dari kegiatan kita Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan membuat 1 jejak matematika atau yang disebut dengan math trail. Math trail ini atau jejak matematika ini sama saja dengan lembar kerja peserta didik ya, yang dapat dilakukan secara offline maupun online. Nah, khusus untuk kegiatan kita akan fokus pada yang offline-nya terlebih dahulu. Nanti setelah selesai dikerjakan sampai selesai baru kita akan mencoba yang online ya Bapak Ibu ya. Nah, tagihan yang kedua ya nanti setelah selesai melaksanakan menerapkan sampai di kelas yang Bapak Ibu terapkan atau praktikan, nanti akan di-share penerapannya melalui Facebook ataupun Instagram KGBN Pontianak. Nah, nanti ini akan di-share di grup ya Bapak Ibu, di grup WA, alamat Instagram dan juga Facebooknya. Saya akan menampilkan contoh material yang akan Bapak Ibu buat. Nah, ini saya sudah berpindah layar. Apakah sudah terlihat layarnya? Berpindah layar sudah terlihat belum? Belum, Bu. Belum, masih produk. Oh, belum. Oke, kalau gitu saya hentikan dulu. Saya start lagi. Saya akan tampilkan dulu contoh tagihan yang Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh jejak matematika yang dibuat untuk aktivitas offline, Bapak Ibu. Nah, ini adalah PDF, berkas PDF. Nah, jadi jejak matematika ini saya buat di SD 73 Pontianak Barat. Nanti Bapak Ibu masing-masing silakan membuat di sekolah masing-masing. Nanti penulisnya ini kebetulan saya sendiri. Nanti Bapak Ibu satu sekolah cukup mengumpulkan satu saja tugasnya. Nama anggota peserta guru yang ikut nanti akan muncul di sini. Misalnya ada 6 orang yang hadir, yang ikut untuk kegiatan ini. Nanti namanya bisa muncul sebagai penulis jejak ini nanti bisa di input di aplikasi. Nah, ini halaman pertama, ini halaman cover Bapak Ibu, berisi kode. Kode ini nanti bisa digunakan untuk aktivitas online. Nah, di sini PDF-nya dibuat ya oleh Map City Map aplikasi yang dikembangkan oleh Universitas Goethe di Frankfurt. Nah, ini informasi tentang tugas yang ada di jejak matematika ini. Nanti ini bisa Bapak Ibu sendiri yang mengisinya, alat-alat yang digunakan untuk ini. Ini otomatis ya Bapak Ibu ya menggunakan aplikasi. Nah, apa sih isi jejak matematika ini? Nah, di sini halaman selanjutnya adalah lokasi penugasan yang dibuat oleh Bapak Ibu. Jadi akan terdaftar di peta juga Bapak Ibu, bisa dilihat petanya. Nah, saya akan menampilkan ini adalah tugas atau tantangan. Kalau di sini di aplikasi namanya task atau tantangan. Nah, satu jejak ini berisi 4 task. Ini task yang pertama, tantangan yang pertama. Sebenarnya tantangan ini adalah soal matematika yang Bapak Ibu buat untuk diselesaikan oleh peserta didik di kelas kita nanti. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai guru membuat soal menggunakan soal HOTS ya, yang diharapkan Bapak Ibu menggunakan soal HOTS yang diharapkan nanti dapat
diselesaikan oleh peserta didik. Walaupun nanti pada kenyataan peserta didik kita belum mampu ke sana, tapi tidak apa-apa. Kita coba buat di awal soal HOTS terlebih dahulu dengan menggunakan benda-benda di sekitar kita. Nah, ini contoh, salah satu contoh soalnya. Tidak boleh lain deh. Tidak boleh. Untuk menghitung menggunakan tempat cuci tangan di sekolah saya ini, saya membuat soal meminta peserta berapa sih keramik hijau yang diperlukan untuk menutupi satu luas permukaan satu sisi saja yang berwarna hijau gitu. Nah, ini tidak semua berwarna hijau ya, ada bagian yang berwarna lain itu. Nah, ini adalah salah satu tantangan yang harus dipecahkan peserta didik kita. Salah satunya seperti itu. Saya akan memperlihatkan lagi. Nah, ini nama penulisnya ya Bapak Ibu ya. Di sini saya akan perbesar sedikit. Nah, di sini nanti nama penulisnya akan Bapak Ibu tampilkan juga di aplikasi. Jika nanti satu sekolah membuat satu jejak, mungkin penulis tantangan pertama, mungkin misalnya Ibu Ida misalnya. Penulis tantangan kedua nanti oleh Ibu Siti boleh. Nah, itu jadi kita bisa kerja kelompok ya Bapak Ibu ya untuk mempermudah Bapak Ibu juga nanti penerapan di kelas ya, atau di sekolah. Nah, ini tantangan yang kedua. Tantangan kedua ini peserta didik diminta menghitung panjang lahan sekolah jika diketahui luas. Nah, tentu untuk anak peserta didik SD ini bukan hal yang bukan hal yang mudah, namun terlalu sulit juga tidak. Nanti kita akan memberikan petunjuk-petunjuk, 2 petunjuk minimal di dalam aplikasi di setiap tantangan, sehingga peserta didik kita dapat dibantu gitu ya dengan petunjuk tersebut. Nah, ini saya memperlihatkan dulu contoh produk nanti yang akan dibuat oleh Bapak Ibu. Nah, ini tantangan yang ketiga. Tas. Nah, ini semuanya soal HOTS, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, jadi kita mengambil salah satu benda ya yang ada di halaman sekolah dan di luar kelas, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menggunakan benda tersebut untuk memberikan penugasan, memberikan soal matematika keterampilan tingkat tinggi. Nah, yang menarik Bapak Ibu, yang membedakan soal ini dengan soal yang biasa kita buat, soal rutin di sekolah, peserta didik harus mengukur sendiri atau mencari sendiri informasi tentang panjang, lebar, atau diameter. Nah, itu kalau biasa di soal rutin kan kita sudah beritahu di soal ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk tantangan-tantangan yang di Map City ini, kita minta mereka yang mencari sendiri, mengukur sendiri. Nah, tentu untuk membuat tantangan ini Bapak Ibu sendiri yang terlebih dahulu mengukurnya. Jadi dibuat tantangannya seperti apa dan jawabannya juga Bapak Ibu harus sediakan juga solusi jawabannya. Ukur biaya yang diperlukan mengecat suatu dinding. Nah, tapi di sini kita tidak beritahukan panjang dan lebarnya. Nah, nanti anak-anak yang akan mencari sendiri, mengukur sendiri berapa panjang dan lebarnya. Bapak Ibu mohon maaf karena ini waktunya kita agak singkat, lebih singkat. Jadi izinkan saya menyelesaikan dulu paparannya. Nanti untuk sesi tanya jawab, silakan bisa Bapak Ibu chat langsung. Namun izinkan saya untuk menyelesaikan dulu paparan dari Map City ini. Karena ini aplikasinya tidak terlalu rumit ya Bapak Ibu. Insya Allah akan dapat dikerjakan dengan mudah. Saya stop screen dulu. Kemudian saya akan melanjutkan tentang Map City Map. Saya akan share screen portalnya. Nah, untuk map
Med City Map ini, Bapak Ibu, ini adalah portalnya. Untuk alamat aplikasi, jika Bapak Ibu mengetik di web menggunakan Med City Map, nanti akan muncul di Google. Nah, di sini ada .eu ya, /en. Nah, itu alamat websitenya. Nah, yang ingin saya perkenalkan di sini sekilas tentang Med City Map. Kita akan lihat pengembangnya. Nah, Med City Map ini yang dikembangkan di Jerman, Bapak Ibu, oleh Profesor Matthias Ludwig. Nah, ini beliau yang pertama. Ini sudah terlihat layarnya ya, Bapak Ibu ya. Ini sejak tahun 2012. Namun baru sekarang ya, tapi di Indonesia dari 2013, ini sudah gelombang kedua di Indonesia diperkenalkan oleh tim para pendidik ya, pengajar yang ada di Goethe University Frankfurt. Salah satunya yaitu tim dari Indonesia. Nah, ini Bapak Adi Nurcahyono. Nah, beliau kemarin yang menyampaikan langsung ke kami tentang Med City Map ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang saat ini hadir mengikuti kegiatan TPD ini sangat beruntung sekali karena Bapak Ibu adalah ikut menjadi ambil bagian dalam pembuat atau penulis jejak matematika yang ada di Kota Pontianak. Nah, jejak matematika yang Bapak Ibu buat ini akan dipantau, akan direview dulu oleh tim yang dipimpin oleh Pak Adi ini, Dr. Adi Nurcahyono. Semua jejak itu akan dapat diakses nanti oleh semua peserta didik yang membuka aplikasinya maupun pendidik dari Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Nah, diharapkan target pemerintah Kemdikbud khususnya guru Dikdas, mereka mengharapkan jejak matematika yang ada di Indonesia ini semakin bertambah, khususnya kita yang ada di Kota Pontianak, diharapkan ada 2.300 jejak matematika. Dan dengan adanya partisipasi Bapak Ibu, maka jejak matematika yang Indonesia akan semakin bertambah. Nah, itu penulisnya adalah Bapak Ibu dari Kota Pontianak. Nah, ini tentu merupakan kebanggaan tersendiri bagi Dinas Pendidikan Kota Pontianak, di mana guru-gurunya menjadi tidak hanya di Kota Pontianak ya, karena kabupaten lain, bahkan dari luar Kalbar. Silakan Bapak Ibu membuat jejak matematika di daerah sendiri. Nah, ini saya di menu website, mungkin saya akan kembali dulu ya. Saya akan ulangi lagi. Nah, untuk menu portal, Bapak Ibu bisa melihat tampilannya. Di sini ada tulisan portal ya, Bapak Ibu ya. Ada tulisan portal. Nah, portal ini adalah khusus tempat untuk kita membuat semua penugasan jejak matematika dan juga tugas-tugas di sana. Nah, untuk kegiatan ini saat ini akan disampaikan oleh Pak Haris ya mengenai fitur-fitur portal dan juga cara membuat akun. Kita masih ada waktu, silakan kepada Pak Haris. Saya persilakan. Pak Haris sudah hadir ya? Ini saya hentikan dulu. Bapak Ibu mungkin yang sambil membuka laptop boleh langsung membuka. Ini saya di chat ya. Pak Haris sudah hadir? Ya, sudah ya, Bu. Oh ya, ya silakan Pak. Saya berikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan tentang fitur-fitur portalnya Pak. Silakan. Ya, Pak. Oke, terima kasih, Bu Julie.
Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelumnya mohon maaf ya Bapak dan Ibu sekalian, saya agak telat hadirnya karena memang masih ada kegiatan tadi ya, baru selesai. Dan pada kesempatan hari ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di agenda kita pada siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan bagaimana cara membuat akun MapCityMap. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Lis ya, bahwa kalau untuk menggunakan MapCityMap ini sangat luar biasa sekali ya untuk prosesnya kepada anak didik kita. Karena dengan MCM ini, ya anak-anak tidak hanya berada di dalam kelas, tapi kita langsung mengajak siswa untuk berpartisipasi langsung terjun ke lapangan seperti itu. Mungkin sistemnya seperti ini ya, kalau Bapak dan Ibu kalian ya, pada saat kita misalnya pramuka dulu ya, ada penjelajahan seperti itu. Tapi untuk MCM ini kita menggunakan teknologi, diperbantukan dengan teknologi, sehingga itu akan membuat anak-anak lebih happy lagi ya, lebih happy untuk belajar matematikanya. Jadi belajarnya itu tidak mengerikan lagi ya gitu, tapi lebih menyenangkan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kalau yang sudah buka portalnya ya, boleh kita mulai ya. Bagaimana cara membuat akun di MCM itu sendiri. Izinkan saya screen ya, Bapak dan Ibu sekalian. Apakah sudah nampak di layar ya, Bapak dan Ibu sekalian? Sudah Pak. Sudah ya. Sudah Dan ada. bagi Bapak dan Ibu yang mau langsung ya praktek, pertama-tama kita akan ini dulu ya, membuat akun ya. Ini jadi bahasanya bisa disesuaikan Bapak dan Ibu, tinggal kita pilih ya di bagian yang di sebelah sini ya, untuk penggunaan bahasanya. Tapi saya lebih senangnya tetap pakai bahasa Inggris ya Bapak dan Ibu ya. Kalau mau diubah ke bahasa Indonesia tinggal dipilih di sininya. Baik, langkah yang pertama kita sudah buka dulu mapcitymap.eu. Kemudian di bagian samping sini di sini Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada menu register. Jadi kita pertama kali kita klik tombol registernya. Setelah itu tampilan layarnya akan seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi yang harus Bapak dan Ibu lakukan, yang pertama membuat username. Jadi ini bebas terserah Bapak dan Ibu, yang intinya akan menggunakan Bapak dan Ibu. Kalau saya kemarin menggunakan ini Haris_Karuna.